Karena kalau saya Ya, melihat masih banyak tokoh-tokoh senior ya di ya, Perjuangan menurut saya ada ya Bu Risma, ada Pak ya, Anas ya, ada Pak Kanang juga itu apa namanya ya. pengurus DPD kita di Jawa Timur. Artinya banyak figur yang menurut saya senior-senior partai yang Hmm. lebih ya mungkin lebih pas ya menurut saya. Kalau saya ini kan baru menjabat bupati baru 3 tahun, tapi memang saat ini selalu apa namanya diramaikan di beberapa pemberitaan-pemberitaan media dan hasil survei. Ya, yang pasti saya masih secara pribadi masih belum berpikir ke sana ya, karena saya punya Hmm. beban moral, saya punya tanggung jawab karena saya diberikan amanah oleh masyarakat Sumeneb untuk Ya. bagaimana menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb. Tetapi apapun yang diputuskan oleh partai dan siapa yang diperintah partai, tetap kita dukung semuanya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh, yaitu Pak Ahmad Fauzi SHMH. Beliau adalah Bupati Sumeneb periode 2021-2024. Apa kabar Pak Fauzi? Alhamdulillah baik Pak, Ya, sehat Pak selalu. Ahmad Fauzi. Ya, Pak Ahmad Fauzi lahir di Sumeneb tanggal 21 Mei 1979, menyelesaikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo. Pernah jadi jurnalis, ini luar biasa. Ya. Kemudian bergabung di bidang politik dengan PDI Perjuangan, pernah menjadi wakil bupati dan selanjutnya menjadi Bupati Sumeneb. Nah, supaya lebih agak jelas, walaupun singkat, mungkin Pak Ahmad Fauzi bisa bercerita karirnya sampai masuk bidang politik dan menjadi Bupati Sumeneb. Silakan Pak. Ya, baik Pak Bambang. Jadi yang pertama saya berterima kasih ya sudah diundang untuk bersama-sama bincang-bincang santai di sini oleh Pak Bambang. Ya, Ini ya, merupakan sebuah kehormatan. Ya, ada waktu dan kita berjodoh hari ini. ya, Jadi yang perlu saya ceritakan, yang pertama saya memang berkarir di dunia jurnalistik. Jadi saya waktu ya. SMA memang jadi duta jurnalistik pada saat itu ya. Jadi itu yang menjadi sebuah dasar pada akhirnya saya masuk di dunia jurnalistik. Tetapi sebelumnya memang saya mencoba peruntungan di dalam dunia usaha ya. Ya. Dalam dunia usaha memang salah satu cara saya untuk berkarir pada saat itu saya berusaha di kampung saya ya di Kabupaten Sumeneb. Setelah 2 tahun saya merasa tertantang untuk bisa berangkat ke ibu kota ya. Nah pada saat Hmm. saya ke ibu kota mungkin tentu awal awal cerita saya harus bekerja di salah satu pekerjaan ya untuk bisa bertahan hidup di Jakarta, di kota metropolitan yang menurut saya kota metropolitan itu menarik dulu. Ya. Ada gedung tinggi dan sebagainya ya. Maklum kita dari kampung ke ibu kota. Nah setelah itu, setelah 2 tahun bekerja, saya mencoba keluar dari pekerjaan saya, mencari sesuap nasi dengan berusaha menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan. Karena menurut dalam sebuah buku-buku yang namanya pengusaha adalah orang yang berusaha
secara mandiri dan mereka itu menghidupi dirinya sendiri dan beberapa orang yang ikut seorang pengusaha. Walaupun 2 orang berarti dianggap seorang pengusaha gitu. Iya, Itu menurut buku-buku dulu saya iya, iya, iya. maka saya mencoba berusaha dari beberapa hal ya. Dulu saya masih ingat pertama kali saya berusaha itu dalam dunia briket batu bara. Jadi dulu di daerah Ciamas Bogor, seluruh UMKM itu membutuhkan briket batu bara karena dulu sebelumnya mempergunakan minyak tanah. Pada saat itu minyak tanah dihapus. Nah, maka saya sepertinya ada peluang untuk masuk ke sana. Maka saya dengan Dekopinda pada saat itu bekerja sama untuk bisa menjadi distributor terkait dengan briket batu bara. Itu dasar waktu saya usaha. Lalu dalam perjalanannya saya berpikir ada panggilan untuk masuk di dunia jurnalistik ya. Masih lah, mungkin waktunya itu juga ada. Ya, berarti saya ingin masuk dunia jurnalistik, tapi memang sepertinya itu sudah ada dalam diri saya. Ya. Sambil lalu memiliki usaha, masuklah di dunia jurnalistik. Maka dunia jurnalistik itu merupakan bagian dari hal yang menurut saya membuat saya nyaman pada saat itu ya. Tetapi dalam perjalanannya kembali lagi, saya di titik akhir dari proses awal menjadi wartawan dan pada akhirnya menjadi pimpinan redaksi dan saya kembali lagi kepada core bisnis usaha yang lebih saya kembangkan lebih besar. Ya. Di dalam proses menjadi media ya memang saya banyak kenal dengan beberapa politikus-politikus ya karena memang nongkrong saya juga dulu di DPR RI. Oh. Saya kenal ya politikus-politikus ya banyak lah dari Golkar, dari Demokrat, ya, dari P3, dari PDIP dan sebagainya. Ya pada saat itu saya kenal ya. Nah, sepertinya energi itu membuat saya kok ada keinginan masuk di dunia politik ya. Mungkin saya orang yang apa ya karakteristiknya ingin mencoba tantangan-tantangan baru ya. Tetapi setelah saya berpikir apa kira-kira ya masa saya mau nyalonkan anggota DPR gitu atau mungkin anggota DPR tapi saya melihat sepertinya saya tidak cocok jadi legislatif bagian dari pengawas saya sepertinya harus menjadi seorang eksekutor ya mengambil kebijakan. Lalu saya ingat ada beberapa teman saya setiap pulang kampung mereka menyampaikan ini Sumeneb apa namanya perlu listrik, perlu ini dan sebagainya. Karena Sumeneb ini banyak sekali pulau. Ya, ada 126 pulau, 48 pulau berpenghuni. Yang kebetulan pada saat itu saya sekolahnya kan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumeneb dan teman-teman saya ini banyak dari pulau. Selalu bincang-bincang bahwa ada kebutuhan listrik, ada ya kebutuhan terkait dengan sarana prasarana kesehatan, kesenjangan sosial terkait dengan ya ketimpangan dan sebagainya. Begitu juga butuh lapangan pekerjaan. Nah, saya mencoba mengkaji diri saya sendiri apakah saya mampu kira-kira ya menyelesaikan daerah di mana tempat saya dilahirkan. Nah, pada saat itu saya mencoba peruntungan di dunia politik ya, setelah 15 tahun di ibu kota. Ya, saya pada akhirnya coba pulang kampung dan dalam proses perjalanannya lah saya kalau cerita panjangnya dan akhirnya saya menjadi wakil bupati yang diusung oleh PDIP dan PKB pada saat itu dan terpilihlah saya menjadi seorang wakil bupati. Setelah 5 tahun mendampingi bupati, saya pada akhirnya mencalonkan bupati didukung oleh Partai Amanat Nasional, didukung oleh Gerindra, didukung juga oleh apa ya dulu PKS dan PDI Perjuangan sendirilah sebagai partai saya yang kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua DPC ya ketua DPC PDI Perjuangan dan akhirnya saya menjabat 3 tahun sebagai Bupati Sumeneb saat ini dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang saya jalankan dari proses saya belajar menjadi seorang wakil bupati. Ya, Pak Fauzi, mungkin bisa cerita apa yang paling mengesankan atau tidak terlupakan atau capaian yang luar biasa selama menjadi Bupati Sumeneb? Ya, yang berkesan menurut saya adalah di mana saya sebagai bupati pada saat itu memang dihadapkan dengan situasi dan kondisi
pandemi COVID-19. Mungkin Pak Bambang ingat ya, Ya, COVID itu ya, 2020 itu situasi dan kondisi pilkada. 2021 ya, bukan berarti COVID tidak ada, tetapi COVID itu ada. Maka benturan terkait dengan sebuah kebijakan yang pada akhirnya saya harus lebih cerdas menentukan kebijakan, di mana memang seluruh kabupaten di Indonesia semua anggarannya itu defisit menurut saya. Ada bahasa refocusing pada saat itu. Satu ya, sisi ya, harus menyelesaikan banyak hal terkait dengan ya sharing pekerjaan dengan PLN misalnya terkait dengan penyelesaian listrik di kepulauan, bagaimana juga menyelesaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur daratan dan kepulauan, begitu juga sarana dan prasarana kesehatan yang paling penting menurut saya agar masyarakat kita lebih sehat, dan bagaimana kita mendorong masyarakat kita dalam hal penguatan sumber daya manusia. Maka pada saat itu di dalam visi misi saya memang ada bahasa unggul, mandiri, dan sejahtera. Maka langkah kami di tahun 2021 kami mencoba bagaimana melakukan penguatan sumber daya manusia. Yang kedua adalah penguatan kesehatan, karena orang kalau tidak sehat maka secara otomatis ini akan ya, berdampak kepada dirinya sendiri. Maka masyarakat saya harus sehat pada saat itu. Lalu yang ketiga adalah penguatan digitalisasi. Digitalisasi ini penting karena ada daratan dan kepulauan. Ya, lalu yang terakhir adalah penguatan ekonomi. Nah, penguatan ya, ekonomi yang menjadi salah satu faktor agar bagaimana kita memimpin itu bisa lebih baik. Tantangan dalam hal cerita kepemimpinan saya di Sumeneb memang agak begitu berat ya, karena Sumeneb ini berbeda dengan kabupaten di Jawa Timur yang lain. Kita ini memiliki 126 pulau, 48 ya, pulau ini berpenghuni, bukan main menurut saya tantangannya. Saya harus menyelesaikan terkait dengan yang namanya pengangguran terbuka. Yang pengangguran terbuka kita ini ya pada saat saya menjabat ya ini perlu kita selesaikan karena pada saat itu pengangguran terbuka kita ini tidak cukup baik di angka 2,33. Maka setelah saya menjabat lalu saya berpikir bagaimana pengangguran terbuka kita itu turun, dan pada akhirnya pengangguran terbuka kita itu bisa dikatakan terbaik di Jawa Timur di angka 1,36 di tahun 2023. Walaupun di tahun 2022. Di tahun 2024 pengangguran terbuka kita itu naik di 1,68. Secara bersamaan pengangguran terbuka di Jawa Timur semuanya ikut naik karena memang situasi recovery ekonomi itu memang ada sebuah dampak pandemi COVID yang terjadi tahun 2021. Nah, sehingga seluruh pengangguran terbuka di Jawa Timur juga mayoriti juga naik. Tetapi 1,68 itu masih menjadi pengangguran terbaik dan terendah di Jawa Timur. Artinya ini salah satu modal yang baik. Lalu yang kedua saya juga harus menyelesaikan terkait dengan Gini rasio ya. Gini rasio ketimpangan ya. Maka ketimpangan ini kita berhasil menurunkan sampai di angka 0,266 dan ini juga terendah di artinya ketimpangan di Kabupaten Sumeneb yang selama ini ketimpangan gapnya cukup tinggi, kita bisa turunkan yang tadinya 2,33 jadi 0,266. Nah, setelah itu di tahun 2023 memang ketimpangan kita ada naik sedikit, tetapi masih masuk di kategori terendah di Jawa Timur di angka 0,29, naik dari 0,0266. Tetapi menurut saya masih terendah di Jawa Timur. Pada saat itu Gini rasio juga agak sedikit naik semua di Jawa Timur. Nah, itu yang menjadi tantangan yang menurut saya ini bukan prestasi tetapi tanggung jawab saya untuk menurunkan Gini rasio lebih baik. Sehingga ketimpangan baik maka secara otomatis bisa kita lihat dari kondusivitas daerah. Kalau Gini rasionya itu rendah maka tingkat gesekannya itu lebih sedikit dan lebih kecil karena masyarakat dianggap secara ketimpangannya itu ya hampir sangat rendah. Lalu pekerjaan kita juga salah satunya adalah yang menjadi sebuah momok menurut saya adalah ya kemiskinan ya karena Madura. Saya juga pada saat itu berpikir kenapa ya kok selalu tinggi ya. Jadi saya jadi bupati pada saat itu kemiskinan di Kabupaten Sumeneb itu di angka 20,55. Sangat tinggi sekali. Nah, saya berpikir bagaimana agar angka kemiskinan kita ini bisa turun secara signifikan. Dan alhamdulillah di tahun 2022 angka kemiskinan kita itu bisa turun menjadi 18,76 ya.
Di angka 18,76 ini ada hal yang menarik menurut saya yang selama ini belum bisa pernah tercapai di angka 18,76 itu. Biasanya angka kemiskinan kita itu berkutit di angka 20,55 di 21%. Nah, ini Ya. merupakan hal yang menarik yang menurut saya seluruh kebijakan program kita itu bisa berdampak kepada masyarakat kita. Nah, di tahun 2023 tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kemiskinan kita turunnya tidak begitu signifikan, hanya di 18,7 karena 0,6 turun. Nah, itu penyebabnya banyak hal ya. Apa ya? Geopolitik, ya, situasi dunia yang pada akhirnya menjadi sebuah persoalan yang sangat besar. Salah satunya adalah inflasi yang sangat tinggi. Nah, inflasi ini juga berpengaruh terkait dengan penurunan angka kemiskinan yang tidak bisa signifikan. Ya. Tetapi kenapa saya sampaikan tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Karena sebelumnya BPS itu juga pernah melakukan survei yang namanya adalah Rexosek. Rexosek itu surveinya itu tidak berupa sampling, tapi dia langsung rumah ke rumah. Yang rencananya itu akan dijadikan kepres oleh Presiden. Hasil survei Rexosek yang dilakukan oleh BPS itu sebenarnya kalau kita melihat angkanya, Sumeneb itu tidak di angka 18,76 lagi, tetapi di angka 9%-an. 9%-an. Jauh menurut saya. Tetapi karena kepresnya masih belum ditandatangani, ya saat ini tetap mengacu kepada hasil survei BPS oleh setiap tahun. Karena itu kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial untuk kepres itu ditekan oleh Presiden untuk mempergunakan ya satu data kemiskinan di Republik ini. Tapi nggak apa-apa lah, artinya saya masih punya pemikiran positif. Saya masih yakin orang-orang di Sumeneb itu masih tidak terlalu banyak yang miskin lah. Karena lihat Rexosek yang rumah ke rumah itu kan faktanya adalah di angka 9%. Dan, tapi kita tetap mengakui sesuatu yang sudah dipublish oleh BPS di angka 18,7. Nah, ini juga jadi tantangan saya. Semoga di tahun 2024 bisa turun lebih signifikan lagi dengan target kita di angka 13%. Begitu juga terkait dengan ya indeks pembangunan manusia ini kan penting. Mengacu kepada penguatan sumber daya manusia yang saya sampaikan tadi, maka memang di di penguatan sumber daya manusia kita juga mengalami kenaikan menurut saya. Yang tadinya itu di angka 68,49 naik di 69,13. Artinya tren penguatan sumber daya manusia ini berhasil menurut saya. Walaupun memang kita masih masuk di 10 besar paling bawah. Menjadi harapan saya sebenarnya kita masuk di papan tengah minimal ya paling ini. Artinya ini penting menurut saya indeks pembangunan manusia karena di dalam indeks pembangunan manusia ini kan ada beberapa kategorinya mengacu kepada angka harapan sekolah. Jadi berapa lama sekolahnya dan angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup ini kalau masyarakat kita sehat, maka secara otomatis IPM-nya akan naik. Kalau angka harapan sekolahnya juga baik, maka secara otomatis IPM-nya juga naik. Nah, kita lagi mencoba mendorong bagaimana persoalan angka harapan sekolah kita ini yang dari sisi data itu masih kita perbaiki. Karena ada yang masih sarjana S2, tetapi di datanya itu masih SMA. Nah, ini pada saat belum kita perbaiki, maka secara otomatis IPM kita akan naik-naik nih. Nah, ini coba kita sinkronkan agar seluruh data di Dukcapil ini bisa kita atasi. Di angka harapan hidup di IPM tadi, kita masih meyakini karena kita melakukan kebijakan UHC, Universal Health Coverage ya. Universal Health Coverage ini mengcover seluruh masyarakat kita. Baik siapapun yang berada di Kabupaten Sumeneb, tidak melihat dia kaya ataupun dia tidak mampu, tetapi semuanya mendapatkan sarana kesehatan yang sama. Siapapun yang sakit tinggal menunjukkan KTP di RSUD atau di Puskesmas, semuanya secara otomatis akan gratis. Nah, termasuk bayi baru lahir itu langsung kita akomodir secara kesehatannya, langsung kita jamin pada saat bayi ini keluar langsung misalnya kurang sehat ataupun sakit. Karena kita ada punya program namanya SIPLAS, siap lahir, begitu lahir langsung kita input. Mereka punya nomor induk anak gitulah. Nah, itu punya KIA gitu. Jadi kita memang langsung input mereka sehingga kalau lahirnya tidak sehat, maka langsung kita atasi. Nah, itu salah satu agar bagaimana IPM kita itu ke depan semakin baik. Dan saya fondasi itu akan kita bisa siapkan secara baik.
Begitu juga Ya. terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi Ya. menurut saya salah satu tantangan ya. Saya pada saat itu Ya. pertumbuhan ekonomi Sumeneb di angka minus ya, pada akhirnya kita berhasil menaikkan di angka 2,6. Nah, setelah itu kita berhasil menaikkan lagi di angka 3,11. Terakhir Ya. di tahun 2023, rilis di tahun 2024 awal, pertumbuhan ekonomi Sumeneb sudah di angka 5,25. Nah, ini Ya. tren cukup baik dan lonjakannya cukup baik menurut saya karena kita nomor 8 di Jawa Timur yang tadinya masuk di 5 besar paling bawah. Ya. Nah, ini Ya. saya sebuah kerja bersama di seluruh stakeholder yang berada di Kabupaten Sumeneb, baik pemerintahan, baik swasta, ya termasuk juga media, termasuk juga lembaga swadaya masyarakat, akademisi, karena memang kita mendorong segala sesuatu kebijakan kita itu berbasis pentahelik. Jadi seluruh masyarakat boleh menyampaikan aspirasinya untuk bisa mendukung pemerintah daerah melalui bupati agar kebijakan-kebijakan ini benar-benar bisa bermanfaat secara outputnya. Maka kita membuka ruang itu, siapapun memberikan masukan kepada bupati agar setiap langkah kebijakannya itu benar-benar bisa membawa sebuah kesejahteraan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah terkait dengan investasi yang cukup naik ya selama ini. Ya, jadi investasi yang masuk ke Kabupaten Sumeneb setiap tahun semakin naik ya. Dari saya pertama kali menjabat di angka 789 miliar, naik ke 1,7 triliun, lalu naik ke 2,1 triliun yang terakhir di tahun 2023. Nah, ini menunjukkan sebuah tren yang positif dan menurut saya sudah linear dengan pertumbuhan ekonomi yang secara bertahap ikut naik. Ada yang menarik 2,1 triliun ini dan 1,7 triliun tahun sebelumnya. Yang menarik adalah hampir 95% dari NIB, nilai induk berusaha, rata-rata itu sektor ekonomi mikro, UMKM. Nah, artinya saya merasa memiliki kekuatan. Ternyata ekonomi mikro yang berada di Kabupaten Sumeneb ini menjadi sebuah nakoda. Dia menjadi single majority karena mereka berada di 95%. Secara fondasi ekonomi, secara otomatis kalau ada gonjangan ekonomi, masyarakat itu akan lebih kuat. Karena 95% itu UMKM dari 2,1 triliun. 5%-nya itu hampir bermacam-macam. Tidak semuanya UMKM, ada yang besar, menengah, dan sebagainya. Nah, itu sedikit informasi sehingga pada akhirnya UMKM kita itu menjadi nomor 4 di Jawa Timur dari sisi jumlah UMKM yang lebih aktif. Nah, itu menunjukkan bahwa UMKM ini penting untuk didorong sehingga pertumbuhan ekonomi, nilai investasi juga naik, pertumbuhan ekonomi secara otomatis bisa menjadi naik. Dan menurut saya semua pemerintah daerah akan berusaha seperti ini juga. Bagaimana menurunkan pengangguran terbuka, bagaimana menurunkan gini rasio, bagaimana menaikkan indeks pembangunan manusia, menurunkan kemiskinan, menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan termasuk juga bagaimana menaikkan nilai investasi sehingga seluruh stakeholder yang berada di pemerintahnya menjadi sebuah capaian menurut saya. Nah, capaian ini menilai masyarakat apakah ini prestasi atau tidak, dan masyarakat yang bisa menilai itu menurut saya. Ya, baik, Pak Ahmad Fauzi, luar biasa apa yang dicapai selama menjadi Bupati Sumeneb sampai saat ini. Nah, tahun ini ada pilkada serentak, baik gubernur maupun bupati wali kota. Nama Pak Fauzi disebut-sebut salah satu kandidat yang akan maju di tingkat Jawa Timur. Tapi pertanyaan saya, Pak Fauzi ini kan baru jabat bupati sekali, jadi peluang jadi bupati berikutnya besar. Nah, apa pilihannya, kemantapannya kemana Pak Ahmad Fauzi? Ya, kalau saya secara pribadi tentu saya masih merasa harus tetap di Sumeneb karena saya melihat ada beberapa pekerjaan rumah yang dalam tanda kutip masih belum saya selesaikan. Saya masih menjabat 3 tahun ya. Dari 3 tahun ini juga saya mengalami situasi dan kondisi yang menurut saya tidak maksimal karena anggaran APBD pada saat itu memang ya secara kemampuannya itu memang defisit ya, karena memang dampak dari pandemi COVID
pandemi COVID-19 itu berpengaruh kepada situasi APBD di tahun 2021, 2022, dan 2023. Maka menurut saya banyak hal yang harus saya selesaikan. Memang beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir memang nama-nama saya selalu disebut terkait dengan masuknya di beberapa potensi lembaga survei dan sebagainya. Ya. Dan banyak memang relawan-relawan saya yang kebetulan teman-teman saya di Jawa Timur ya untuk bagaimana saya agar bisa mengikuti kontestasi di Jawa Timur. Tapi saya melihat masih banyak lah beberapa senior-senior partai ya menurut saya lebih pantas untuk bisa ya mungkin ya berkompetisi di skala Jawa Timur menurut saya. Ya. Dan apalagi kalau berbicara pilgub ya biasanya kalau di PDIP itu tergantung perintah partai itu. Siapapun yang diperintah untuk berkompetisi di Jawa Timur, baik di pilgub Jawa Timur itu ya itu secara otomatis harus dijalankan ya. Sementara saat ini saya berpikir banyak pekerjaan rumah di Kabupaten Sumeneb yang harus saya selesaikan. Tapi semua itu saya serahkan kepada partai karena partai memiliki memiliki pandangan tersendiri ya siapa yang nanti akan dimajukan di Pilgub Jawa Timur. Kalau partai sudah perintah ya kita tidak bisa apa-apa. Kita harus ya mengikuti sesuai dengan perintah partai menurut saya. Karena kita ini besar besar di politik karena dibesarkan oleh partai. Ya, baik. Pak Fauzi, jadi sampai sekarang belum ada tanda-tanda perintah ya. Artinya dari partai apakah Pak Fauzi diperintahkan tetap di Sumeneb atau maju di Jawa Timur? Kalau di partai keputusannya semua kan ada di DPP ya, di DPP. Ya dari DPD ke DPP. Nanti secara otomatis nanti partai akan menentukan siapa calon gubernur atau wakil calon gubernur yang nanti akan diutus untuk bisa berkompetisi di Jawa Timur. Karena selama ini saya sebagai ketua DPC dalam setiap rapat-rapat di DPD itu belum pernah menyinggung terkait dengan siapa calon gubernur, siapa calon wakil gubernur. Untuk sementara saya masih belum mendengar itu. Mungkin partai lagi mengkaji siapa yang paling cocok menurut saya. Karena kalau saya melihat masih banyak tokoh-tokoh senior ya di Perjuangan menurut saya ada ya Bu Risma, ada Pak Anas ya. Ada Pak Kanang juga itu pengurus DPD kita di Jawa Timur. Artinya banyak figur yang menurut saya senior-senior partai yang lebih ya mungkin lebih pas ya menurut saya. Kalau saya ini kan baru menjabat bupati baru 3 tahun, tapi memang saat ini selalu diramaikan di beberapa pemberitaan media dan hasil survei. Ya, yang pasti saya masih secara pribadi masih belum berpikir ke sana ya, karena saya punya beban moral, saya punya tanggung jawab karena saya diberikan amanah oleh masyarakat Sumeneb untuk bagaimana menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb. Tetapi apapun yang diputuskan oleh partai dan siapa yang diperintah partai tetap kita dukung semuanya. Nah, Pak Fauzi, sekarang yang sudah jelas menyatakan diri akan maju itu Ibu Khofifah Indar Parawansa, kalau tidak salah didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Kemudian satu partai yang akan bisa nyalonkan sendiri di Pilgub Jawa Timur ini adalah PKB dan PDIP kelihatannya harus koalisi. Nah, apakah Pak Fauzi misalnya tidak nanti dicalonkan jadi gubernur, tapi kalau menjadi wakil gubernur itu mempersiapkan diri? Kalau kita ini selalu siap di mana saja Pak Bambang ya. Jadi artinya partai sudah perintah. Saya misalnya ditempatkan di Kabupaten Sumeneb untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati pada saat itu ya secara otomatis karena saya bergabung dengan PDI Perjuangan maka siap perintah. Pada saat saya direkomendasikan oleh DPC, DPD dan DPP pada saat itu untuk mencalonkan diri sebagai bupati, maka saya juga siap perintah pada saat itu dan kompetisi di tahun 2020. Artinya bagaimana ke depan apa yang harus dipersiapkan kita tetap lagi-lagi kita menunggu perintah dari partai. Nah itu di PDI Perjuangan terbiasa seperti itu. Jadi kalau tidak ada perintah dari partai maka pasti tidak ada kader yang mencoba menyampaikan atau mungkin mendeklarasikan dirinya untuk menyampaikan bahwa saya siap maju di Pilgub Jawa Timur. Itu tidak mungkin. Karena pasti semuanya itu tergantung perintah partai menurut saya.
yang sudah jelas akan maju Ibu Kofifa, kemudian PKB kemungkinan karena bisa mencalonkan sendiri pasti akan maju. Nah, yang ketiga ini adalah koalisi PDIP. Walaupun belum jelas siapa yang diajukan, kira-kira bisa diprediksi bahwa minimal akan ada 3 pasang calon di Jawa Timur. Bagaimana PDIP kira-kira? Ya, PDI Perjuangan ya. Ini kan partai modern ya, partai yang sudah Ya. cukup lama dengan fondasi ideologi yang tentu berbeda dengan partai-partai lain ya. Kita memang Ya. partai yang memiliki komitmen, kita partai yang memiliki etika, kita partai yang mengedepankan terkait dengan bagaimana saling menghargai satu sama lain. Saya pikir PDI Perjuangan lebih matang ya untuk bisa menghitung terkait dengan kadernya siapa saja yang nanti mungkin ya bisa dikontestasikan dalam Pilgub Jawa Timur ya. Artinya siapapun kader yang berada di bawah PDI Perjuangan itu harus siap menurut saya, siapapun itu. Kalau pada saat misalnya direkomendasikan si A maju untuk di Jawa Timur, maka secara otomatis mereka harus mempersiapkan dirinya menurut saya. Jadi saya yakin PDI Perjuangan nanti akan bersikap menurut saya, tinggal nanti kita tunggu siapa nanti yang akan diberikan mandat ya untuk di Jawa Timur untuk bertarung. Karena saya masih melihat banyak senior-senior partai, lagi-lagi saya sampaikan, senior-senior partai yang saat ini juga disebut namanya di berbagai survei. Ada Bu Risma mungkin ya, menurut saya mantan wali kota Surabaya dan sekarang menjadi Menteri Sosial, dan beberapa kader-kader yang lain yang menurut saya juga punya potensi yang sama. Kalau saya ya tetap juga saya tidak bisa menyampaikan Pak Fosi apakah bisa sudah mempersiapkan untuk maju. Nah, itu saya belum bisa. Karena di pikiran saya saat ini masih fokus di Kabupaten Sumedang. Lagi-lagi kalau kita siapapun kader itu kalau sudah diperintah, maka itu harus siap ditempatkan di mana saja dan siap untuk bertarung di kompetisi dimanapun, mau di pilkada, mau di pilgub. Jadi kalau tidak di Jatim pasti di Sumeneb ya, kira-kira Pak Fauzi tampil lagi. Nah sekarang pertanyaan saya berikutnya begini Pak, tadi soal orang, nah sekarang soal masalah apa sebenarnya yang dihadapi Jawa Timur ke depan yang harus dijawab oleh gubernur dan wakil gubernur siapapun orangnya. Ya, jadi tantangannya banyak ya, karena Jawa Timur itu ya bisa dikatakan miniatur Indonesia ya kalau provinsi Jawa Timur. Jadi pendekatan-pendekatan di Jawa Timur itu tidak cukup teknokratik ya, juga tidak cukup pendekatan-pendekatan biasa-biasa saja karena kultur di Jawa Timur itu kan religius ya. Maka pemimpin itu juga harus melibatkan para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama. Nah, itu salah satu hal yang penting menurut saya untuk membangun Sumeneb, membangun Jawa Timur secara utuh. Dan tantangan itu masih banyak menurut saya. Bagaimana Jawa Timur terus mendorong bagaimana angka kemiskinannya juga terus mengalami penurunan yang baik, pertumbuhan ekonominya yang menurut saya saat ini sudah cukup baik, tinggal bagaimana terus dipertahankan untuk bisa lebih baik. Dan ya manufaktur yang saat ini sudah di angka 35% di atas angka nasional, menurut saya ini juga capaian baik di Jawa Timur menurut saya selama kepemimpinan Kofifa. Tetapi ini juga harus dijaga dan terus harus ditingkatkan menurut saya. Nah itu salah satu tantangan-tantangan yang menurut saya banyak hal ya yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya di Jawa Timur. Kalau persoalan pasti banyak, ketimpangan juga harus kita selesaikan, ya pengangguran terbuka juga harus kita selesaikan di Jawa Timur. Saya pikir siapapun pemimpinnya tetap memiliki tantangan-tantangan ke depannya. Yang baik kita pertahankan, yang kurang baik menurut kita harus kita perbaiki. Tetapi yang menurut saya sudah cukup baik ini kita tingkatkan dan kita pertahankan. Iya, baik, terima kasih. Luar biasa Bapak Ahmad Fauzi SHMH, Bupati Sumeneb 2021 sampai 2024. Apa yang disampaikan mudah-mudahan memberi pencerahan pada kita semua saat mencari pemimpin terbaik, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Pak Ahmad Fauzi, selamat berjuang, semoga sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi